Saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sering bertanya dalam diri kita, adakah hidup kita ini adil? Sepanjang hari kita mungkin pernah mendengar seseorang itu mengeluh di suatu tempat dan berteriak, "Ia tidak adil. Saya melakukan lebih banyak kerja atau kerja yang lebih sukar, tetapi tidak adil dengan apa yang saya terima." Di dalam keluarga, mungkin ada yang merasa geram di antara satu sama yang lain karena perhatian ekstra yang diberikan kepada seorang adik beradik yang menjadi kesayangan ataupun kesukaan ibu bapa. Juga kita mengeluh tidak adil. Dunia ini tidak adil. Kita mungkin pernah mendengar pekerja menganggap majikannya tidak menghargai usaha mereka atau mengiktirafkan pencapaian mereka dan tertanya-tanya kenapa tidak adil. Saya bekerja dari pukul 8 sampai overtime, gaji tetap sama. Tidak adil. Saya telah berada lama di sini, tetapi begitu juga tidak ada kenaikan. Tidak adil. Ada orang berdoa namun doanya tidak dijawab seperti yang dikehendakinya. Jadi dia mengatakan, Tuhan tidak adil bagi hidupku. Lalu kita marah kepada Tuhan. Dan kita bertekad tidak mau pergi sembahyang. Tidak mau pergi gereja. Karena Tuhan tidak mendengar doa saya. Adakah itu adil? Ramai kita seringkali mengeluh. Kenapa keluarga lain itu mempunyai kehidupan mewah? Kenapa keluarga saya tidak mewah? Kenapa orang itu setiap bulan beli kereta mampu? Kenapa saya tidak mampu? Adakah dunia ini tidak adil? Kita sering bertanya, sering mempersoalkan tentang ketidakadilan di dalam hidup kita. Sehingga kita sanggup mencari jalan pintas, shortcut untuk mendapatkan sesuatu jawaban dalam hidup dan memuaskan hati kita. Lupa akan berkat yang kita terima daripada Tuhan, yang senantiasa mau melakukan yang kita dikehendaki menurut kedagingan, kepuasan. Semua saya mahu, dan it's all about me. Saya mengenali seorang kawan. Ini ya, kalau dating, dia sentiasa on time. Kalau dia dating sama dia punya girlfriend, on time. Tapi ajak pergi gereja, sentiasa banyak alasan, no time. Kalau mau suruh sembahyang, sometime saja. Sometime on, sometime off, on and off. Begitu saja. Tapi kalau mau bawa pergi minum Tiger, nombor 1 depan pintu, sudah. Dia akan datang. Sudah minum, diajak balik, dia bilang mau extra time. Bolehlah, please, bolehlah, minta muka kasihan, please. Kita minum lagi, ambil gambar, kasih nampak dia punya family. Dia bilang saya overtime nih, tunggu aja, saya masih sibuk kerja. Sanggup overtime, tipu, ya. Tapi kita perlu ingat, Tuhan memanggil kita anytime. Adakah kita bersedia untuk berhadapan dengan Tuhan? Karena kita banyak mencari alasan demi alasan dalam hidup. Bacaan pertama begitu jelas mengingatkan kepada kita, carilah Tuhan. Apa yang kita cari bukan Tuhan, kita cari jalan yang lain. Kita tahu bahwa itu salah, tapi kita tetap menggunakan jalan ini karena terdesak. Father pernah memberkati rumah juga. Di rumah itu mereka pasang bukan lagi lain dan tidak lain, holy oil untuk orang sakit digantung di pagar, digantung di
depan pintu, macam-macam. Orang sekarang dia gantung holy oil sudah. Kenapa simpan ini holy oil depan pintu? Untuk jaga supaya orang tidak kasih bikin kami, Father. Nanti kami sakit. Jadi ini pelindung. Macam-macam ya. Saya pun tidak tahu itu. Tuhan mengatakan bacaan pertama, cari Tuhan. Bukan mencari jalan shortcut. Ada lagi ya, orang yang menggunakan dia punya kepintaran sendiri, lalu pergi berjumpa dengan kedukunan. Tetap setelah setiap minggu kita mendengar tentang kedukunan, jangan pergi jumpa dukun. Dia pergi sembahyang setiap minggu, dia terima roti kudus setiap minggu, tapi dia bilang terdesak, Father. Saya tidak tahu mau jalan kemana. Dokter bilang tidak ada sakit. Ya, saya pergi sana tidak ada sakit. Pergi jumpa dukun, dia bilang kamu dirasuki setan. Macam-macam dia simpan dalam badannya. Kain hitam dililit di badannya. Ya, di rumahnya dipasang bermacam-macam tangkal. Bacaan pertama mengingatkan kita, cari Tuhan. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Dan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Dan kesadaran ini harus membuatkan kita itu supaya bersuka cita. Karena Tuhan dengan kemurahan hatinya ini yang mau menjangkau setiap pribadi yang tersesat ini untuk kembali kepada Tuhan. Tapi tidak. Ramai dan ada segelintir daripada kita yang menggunakan kekuatan mengatakan, Father, kalau suami saya boleh cari perempuan lain, saya juga mampu, Father. Saya guna kekuatan. Dia pergi jumpa dukun, dia pasang semua apa yang patut dalam tubuhnya, susuk dalam mukanya supaya nampak cantik. Boyfriend sekali petik, 5 datang, Father, kau ada? Saya bilang saya tak ada. Sepetik saja begini, Father. Kau tengok muka saya cantik, berkilat, bersinar, badanku melentik seperti betik. Kau ada? Tak ada saya. Tapi saya berenung mukanya. Muka kamu tidak juga cantik. Ya, banyak juga jerawat timbul. Badan kamu banyak juga lemak. Macam mana kau bilang kau cantik? Mungkin cermin di rumah kau salah. Mau beli cermin baru. Ya. Dekat-dekat sikit, rupa-rupanya dia pasang susuk 3 di muka. Jarum dimasukkan di muka untuk kelihatan cantik. Bacaan pertama mengingatkan kita, carilah Tuhan. Pembacaan kedua seterusnya mengundang kita untuk terus hidup sesuai dengan Injil Tuhan. Tapi kita menyimpang kemana? Ke tempat-tempat yang tidak diingini Tuhan. Bertobat. Setiap minggu Tuhan mau menyedarkan kita bertobat. Saya mengenali seorang kawan juga. Semasa PKP dia mengalami koma selama 5 hari. Dan dia minta didoakan. Lalu dalam 5 hari koma itu dia dibawa ke satu tempat. Sudah tinggi dia berjalan. Dia nampak awan. Orang rumah sudah beli kofin untuk dia. Standby. Tanah sudah standby. Doktor mengatakan 50-50 untuk hidup. Kau ada? Bagaimana? Lalu semua panik. Semua takut. Ya, keluarga semua sudah takut. Standby. Tengok mama mereka ini akan pergi. Lalu dia dibawa berjalan ke satu kawasan yang sangat lapang, tidak mempunyai pokok, tanah, hanya tanah, dan dia berjalan bersama dengan seorang yang berbaju putih. Lalu dibawa ke satu lorong gelap, tapi dia mengatakan saya tak nak masuk lorong itu, sangat gelap. Lalu dia ikut lorong di luar, dia berjalan di luar, mengikut cahaya yang mampu dilihat. Dan lalu dia berjumpa satu tempat yang begitu indah. Dan tiba-tiba dia nampak seorang lelaki datang kepadanya berjubah putih yang sangat bercahaya. Mengatakan, marilah. Tapi dia terkejut, dia bilang, tunggu. Saya belum jumpa suami saya mau tengok anak saya. Lalu dia terbuka mata, dia sedar
dia berada di bilik ICU. 5 hari koma. Bayangkan kalau masa dia sedar dalam tanah sudah macam mana. Baru saya paham sekarang kenapa orang simpan handphone dalam keranda kalau mati. Kalau terbangun dia bilang sempat mau call balik. Saya masih hidup dalam tanah ini. Ya, tapi itu karut ya. Tapi kejadian ibu ini 5 hari pengalaman itu membawa satu makna dalam hidupnya. Dia diberi peluang hidup kedua kali. Peluang hidup kedua kali inilah yang akan membawa kita supaya bersatu kembali dengan Tuhan, bertobat, ubah hidup kita yang lama menjadi baru. Kehidupan itu cuma sementara. Setiap kita ini diberi peluang hidup, diberi nafas baru setiap hari, diberi kekuatan, pekerjaan. Karena Tuhan itu sangat murah hati. Tuhan memberikan kita cahaya matahari, hujan kepada semua orang, tidak kira ya dia baik, dia jahat. Tuhan bagi sama rata. Mungkin kita ada mengatakan, oh jangan bagi hujan sana kampung itu sebab dia sangat jahat. Ya, tapi Tuhan tidak memandang itu. Tuhan bagi sama rata. Begitulah kemurahan hati Tuhan kepada setiap kita. Sebetulnya Injil hari ini membawa kita supaya sekali lagi ya melihat Tuhan itu murah hati. Tuhan itu kasihnya tidak terbatas. Dia selalu mencari setiap kita yang jatuh dalam dosa untuk bangkit semula. Bangun untuk sama-sama kita masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan sentiasa setiap hari, setiap saat mencurahkan kemurahan hatinya kepada sesiapa saja yang mau datang kepadanya. Tapi ada kalanya agak menyedihkan. Banyak orang berdoa tapi hatinya hampa. Banyak orang memuji Tuhan namun hatinya marah. Damai, dunia damai hanya akan tercapai jikalau kita mulai mengubah hati kita yang dengki dan yang iri hati dan percaya akan kuasa Tuhan yang luar biasa ini, kita dapat mengubah kehidupan diri kita yang dulunya hampa kini menjadi baru karena kemurahan berkat Tuhan kepada setiap kita. Sama seperti dalam Injil hari ini. Kalau kita lihat dari kacamata manusia, nampaknya seperti tidak adil dan pemilik tanah kelihatan telah mengeksploitasi para pekerja, terutamanya mereka yang bekerja lebih lama. Pasti semua akan marah. How come? Dia datang dari jam 8 sampai jam 5, gajinya sama. Dan orang ini baru jam 4 datang hingga jam 5, sama. Pasti kita akan mengatakan tidak adil. Tetapi Tuhan pemilik tanah ini begitu bermurah hati. Dia memilih untuk mau membagi sama rata. Saya sentiasa percaya orang mengatakan, the more you give, the more you will receive. Selagi kita bermurah hati kepada sesiapa, Tuhan juga akan bermurah hati kepada kita. Oleh demikian, kita juga harus bersyukur di atas segala kemurahan kebaikan hati Tuhan untuk mengalami akan karya penyelamatan yang mau disalurkan ke dalam hidup kita. Oleh itu, saudara dan saudari, marilah sekali lagi kita mau mengajak Tuhan memimpin kita dalam setiap perjalanan kita itu yang banyak dengan luka-luka, agar kita itu disembuhkan. Dan sekali lagi dengan berkat kemurahan hati Tuhan kita diselamatkan. Amin.